Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binata Bisma, NIM 23023-19001, kelas LNG 2A. Di kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengoperasikan CFD software, yang bertujuan untuk bagaimana kita mengetahui apakah diameter dari suatu pipa mempengaruhi tekanan dan kecepatan aliran. Sebelum kita menuju tutorialnya, kita harus mendownload dulu aplikasinya. Sedangkan sebelum kita mendownload aplikasinya, kita harus mematikan dulu eh, Windows Security kita. Nah, kita matikan dulu melalui Windows Security, Virus and Threat Protection Setting, Real Time Protection. Lalu setelah itu kita buka file yang sudah kita download. Saya sudah download dan masukkan ke tugas kuliah semester 2 ini. Dan ini aplikasi ini adalah RAR yang sudah saya download. Lalu kita ekstrak saja. Nah, dan ini adalah file yang eh, terdapat pada RAR tersebut. Kita pencet saja, lalu kita pencet NTBIN atau NTBIN, lalu NTX86. Dan ini adalah aplikasinya CFD SOF atau CFD software. Kita pencet 2 kali saja. Nah, ini tidak apa-apa, kita bisa pencet more info dan runway. Oke, ini tampilan dari aplikasinya. Dan sebelum itu, kita pencet file dulu, kita pencet baca, dan case. Tujuannya di sini adalah untuk membaca file yang sudah ada pada CFD ini, yang bertujuan untuk membaca eh, file yang berisi ini program-program ini yang memiliki tipe case file. Nah, kita pencet ya. Nah, ini adalah filenya, berisinya, yang berisi perintah-perintah untuk mengolah datanya. Lalu setelah itu kita pencet model. Di sini kita bisa eh, melihat bagaimana model pipa yang kita inginkan. Ya, apakah model kayak epsilon, laminar, NJ epsilon, dan Reynolds stress. Karena kita di sini untuk memberi tutorial K epsilon, kita pencet K epsilon. Dan untuk pindahan panas, jika kalian memiliki tugas untuk hitung temperatur, KS flux panas, pindah panas, ini bisa dipencet saja. Kalau tidak, ya sudah, tidak apa-apa, karena saya memberikan tutorial yang biasa saja. Lalu kita pakai, lalu tutup. Lalu setelah itu kita masuk ke input lagi, kita ke sel. Oh, untuk sel ini tidak apa-apa, ini saja. Tutup. Lalu untuk KS kita pencet. Nah, di KS ini atau kondisi sempadan ini kita bisa mengetahui bagaimana kondisi di wall 1, inlet 1 dan inlet 2. Pada in wall 1 kita bisa set, kita bisa melihat komponen kecepatannya. Karena kita menginginkannya konstan, maka kita udah menggunakan V-nya 0 saja, W-nya 0. Kita pakai. Lalu kita tutup. Lalu pada inlet 1, velocity inlet. Ini pastikan velocity inlet ya, jangan pressure inlet. Pada inlet 1. Lalu kita set. Nah, ini untuk zonanya, kecepatan normal. Kalau kalian ingin kecepatannya berbeda, kecepatan kecepatannya bisa diubah atau menjadi 900 atau kecepatannya 20 atau 50 dan lain-lain karena saya memberikannya yang kecil saja, saya akan memberikan satu saja untuk kecepatan. Lalu untuk intensitas turbulensi berapa persen, panjang chartnya sini kita pakai, lalu kita tutup.
Lalu kalau ada pada inlet 2, iya, pastikan inlet 2 ini pressure inlet ya, jangan sampai velocity inlet. Lalu kita set. Nah, untuk velocity inlet 2 tuh pasti kayak gini ya. Nah, kita pakai, nah, kita tutup. Nah, lalu kita tutup. Nah, setelah itu kita eh, di pada kolom ini, pada perintah ini kita ketik I1 karena kita itu ingin memberikan input. Nah, lalu ada tulisan perintah yang tersedia di input satu ini ada apa saja sih? Nah, itu ada judul, atur model, daftar konstanta fisikal, baca file grid, konstanta fisikal. Nah, yang kita harus lakukan pertama adalah konstanta fisikal. Yaitu kita memberikan perintah KF. Lalu kita enter. Density, kita masukkan D. Lalu udara atau gas. Kalau kita ingin mencari udara, kita pencet Y. Lalu jika tidak, kita pencet N. Karena kita ingin lihat air, kita N. Lalu density fluida. Ini 1000 ya, karena kita menggunakan, saya ingin lebih rendah, saya akan memberikan 980. So, kita pencet enter. Lalu untuk viskositas, kita pencet V. Nah, keluar 9000. Kita enter saja. Enter. Lalu kita pencet E untuk keluar. Lalu kita cari daftar konstanta fisika atau DKF. Enter. Kita ingin melihat seluruhnya, langsung S saja. Nah, ini benar 9800, 9000 dan 1,0132 kali 10 × 5. Nah, ini sudah benar ya. Kita pencet enter saja. Enter sampai keluar input 1. Selanjutnya kita pilih olah ya. Kita ingin mengamati, yaitu residunya. Nah, dalam residu ini banyak pilihan, ada tekanan, kecepatan U-nya, kecepatan W, turbulensi energi di station. Nah, karena kita ingin melihat semuanya, kita pencet semuanya saja sampai biru kayak gini. Lalu plotnya kita centang, kita plot, pakai. Tutup. Setelah pilih olah lagi, kita akan meliterasi. Nah, di literasi ini CFD software ini akan menghitung jumlah literasi yang akan kita masukkan. Kita masukkan 500 saja. Jadi CFD ini akan menghitung sekitar 500 kali dan akan keluar grafik seperti ini dikarenakan kita memasukkan plot terlebih dahulu. Jika tidak keluar grafik seperti ini, pastikan kalian sudah menyeting plotnya. Jika tidak, berarti grafiknya tidak akan keluar. Kita tunggu sampai selesai. Oke, sudah selesai. Tutup saja. Dan ini adalah grafik yang kita miliki sekarang. Dan yang biru itu untuk dissipation, lalu biru muda adalah turbulensi energi, dan sebagainya. Nice. Lalu setelah itu kita pencet, kita lihat dulu. Sebelum itu kita tahu bagaimana untuk pipa yang kita inginkan. Contoh pipanya itu seperti ini ya, sayang. Nah, ini adalah contoh pipanya berbentuk diameter di ujungnya kecil, lalu di ujungnya lagi besar. Inlet satunya kecil, dan inlet ujungnya lain besar. Seperti ini ya, itu saja. Lalu setelah itu kita lihat nih, kita pencet lihat, lalu pilih opsi. Nah, di opsi ini tujuannya untuk membuka jendela aktif atau kita membuka kayak eh, menampilkan diagram tapi di sini masih kosongan ya. Kita pakai tutup.
Lalu kita pencet lihat lagi, kita pilih vektor. Nah, untuk kecepatan, di sini vektor tuh berfungsi untuk mengetahui kecepatan dan di sini untuk vektor skala kita masukkan 10. Nah, di sini step I, step J, step K itu kita bisa masukkan semakin besar angkanya, maka kita akan melihat panah-panahnya itu semakin jelas. Kalau satu ini akan tidak terlihat jelas. Coba saya lihat kan ya, perlihatkan. Nah, seperti ini. Kita tidak bisa melihat jelas ini untuk panahnya kan. Nah, untuk panahnya ini sangat banyak sekali. Jika kita ini masukkan dua, nah akan semakin lebih renggang. Nah, untuk lebih aman kita menggunakan tiga saja. Nah, tiga ini kita bisa melihat jelas sekali bagaimana panah-panah tersebut mengarah dari inlet kecil ke inlet besar dengan tekanan juga yang berbeda. Seperti yang kita ketahui, di inlet kecil ini terdapat warna merah yang berarti itu kencang atau kuat tekanannya, yaitu di 1,04 E. Nah, itu kencang sekali. Sehingga pada saat di tekanan di pipa yang besar ini berubah menjadi biru. Nah, itu akan semakin rendah kecepatannya. Lalu kita lihat lagi, kita opsi, kita tambah jendela aktifnya menjadi dua. Nah, fungsinya apa sih? Di sini saya akan menambah lagi untuk kontur. Nah, apa fungsi untuk kontur? Kontur ini untuk mengetahui tekanannya ya. Nah, kita pencet penuh untuk awalnya. Untuk tekanan kita menggunakan tekanan total relatif. Kita pencet tayang. Oke, ini. Nah, ini adalah eh, tekanan yang kita ketahui. Jadi, tekanannya kita pada di 2,57 yang inlet kecil. Dan untuk inlet besar adalah seperti ini, warna kuning. Ini untuk angka-angka seperti ini juga dipengaruhi oleh kecepatan device yang kita miliki ya. Semakin bagus maka semakin akurat. Lalu untuk mengoperasikan ini juga diusahakan memerlukan mouse agar kita bisa melihat lebih detail lagi untuk gambarnya. Nah, karena ini adalah cuman pada satu bidang saja ya. Tapi ketika kita udah gini, duh kok lupa pengen lihat bagian depannya lagi nih. Nah, itu caranya kita pencet lihat, pandangan, depan, pakai. Nah, udah kembali seperti semula. Ini adalah, nah ini adalah grafik apa gambar-gambar yang kita punya untuk pipanya. Jadi tujuannya CFD software ini adalah berfungsi untuk mengetahui bagaimana diameter pipa mempengaruhi dengan kecepatan dan tekanannya suatu aliran. Nah, kita bisa ketahui bagaimana pengaruhnya, yaitu ketika pada diameter kecil menuju diameter besar, kecepatannya akan semakin merendah ya dari kecil ke besar. Jadi karena diameternya kecil, itu akan semakin kencang alirannya, sehingga pada saat dia di diameter besar, dia akan berkurang, dikarenakan tekanannya juga berkurang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.